Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini sekira jam berapa ini? Wah, kebetulan tidak ada jamnya. Malam ini saudara, saya sedang membaca catatan-catatan kuno, catatan kuno atau buku-buku kuno, atau sebagian dari kita menyebut kitab kuno seperti ini saudara ya. Kitab kuno, dia tembus pandang namun masih bisa dibaca ya. Tembus pandang. Nah, kitab-kitab kuno yang ditulis oleh para leluhur kita dahulu tentang apa dan bagaimana kehidupan mereka pada zaman dahulu, terutama tentang budaya ya, tentang budaya mereka dahulu itu biasanya dicatat ya oleh para leluhur kita seperti ini. Itu dicatat biasanya. Dan cenderung di masa kini kita banyak melupakan akan adat dan budaya leluhur kita pada zaman dahulu. Satu contoh ini ya, yaitu upacara ruatan. Nah, kalau kita buka upacara ruatan, upacara ini saja sudah diambil dari catatan kuno yang berasal dari kosakata upa dan cara. Ini disambung menjadi upacara. Sedangkan ruatan ini pada zaman nenek moyang kita itu melakukan ruatan untuk membuang sangkala atau apes sebelum terjadi. Bukankah pemikiran itu sudah ada dari zaman dahulu ya? Untuk wilayah tapal kuda, budaya ruatan pada zaman dahulu itu sudah diadakan oleh nenek moyang kita dahulu. Kalau yang tercatat di sini, upacara ruatan itu sudah ada mulai tahun 1000 Masehi. Kemudian pada masa para wali masuk ke Nusantara antara tahun 1400-an, ruatan ini tidak serta-merta dibilang apalah itu istilahnya ya. Saya kurang paham. Ya, orang-orang menyebut itu bid'ah dan lain-lain. Tidak serta-merta seperti itu ya para wali dahulu. Ini satu contoh kecil ya. Di dalam ruatan itu biasanya membaca doa-doa kuno yang tercatat biasanya di dalam kitab-kitab kuno itu dicatat ya. Doa-doa kuno dalam ruatan diganti dengan sholawatan dan lain-lain. Jadi budaya kita, budaya Nusantara itu tidak serta-merta dibid'ahkan oleh para wali atau tidak segampang zaman sekarang yang bilang ini bid'ah dan itu bid'ah, tidak ya. Justru itu adalah budaya kita yang diselaraskan atau disinkronisasikan dengan budaya Islam. Dan hingga saat ini budaya tersebut masih diadakan oleh masyarakat tapal kuda, terutama di wilayah Jember ya, oleh saudara-saudara kita Energi 7 wilayah Jember yang masih eksis melakukan atau mempertahankan budaya leluhur yang sering dilakukan oleh para mbah-mbah kita dahulu ya. Intinya untuk membuang sangkala biar orang tersebut tidak apes
dalam menjalani atau menapaki kehidupan mereka. Tentunya masih dengan mengikut sertakan etika-etika yang diatur oleh budaya dan agama. Generasi milenial kebanyakan tidak percaya akan hal-hal tersebut ya. Karena mereka bilang, wah itu bid'ah, itu tidak ada datanya, itu tidak ada bukti sejarahnya. Budaya ruatan ya, pertama metode spiritual atau metafisika yang tidak sembarang orang bisa melihat dengan metode metafisika ya. Hanya beberapa orang di antara kita saja yang mampu melihat, melaksanakan secara metafisika. Kemudian juga ada ilmiahnya loh ya. Jadi budaya kita yang bernama ruatan ini, atau apa istilahnya ya, ruatan, nah saya lupa sudah istilahnya. Yang jelas ini adalah budaya nenek moyang kita dahulu dan ada datanya. Di sini datanya ada, diperkuat dengan prasasti Batur ya saudara. Diperkuat dengan prasasti Batur. Di sini ada keterangannya, walaupun diterangkan hanya sepenggal ya. Upacara atau ruatan, membuang sangkala dan lain-lain lah. Itu ada data dan bukti sejarahnya. Nah dahulu sebelum masuknya para wali ke Nusantara atau ke Pulau Jawa, tradisi rokat atau ruatan ini itu menjadi satu ya, atau keyakinannya menjadi satu. Akhirnya pada masa para wali itu untuk Pulau Jawa ini budayanya yang ke barat itu lebih banyak memperagakan budaya ala Islam. Sedangkan wilayah tapal kuda khususnya di Jawa Timur ya, tetap dipakai dua ya. Doanya secara Islam, ruatan dan upacara yang lain itu menggunakan metode atau cara-cara zaman dahulu. Jadi seperti itu ya saudara, kesimpulannya. Jadi budaya ruatan atau membuang sangkala ini memang sudah ada dari dulu, sangat berharga dari zaman dahulu bagi kita dan anak turun kita berikutnya. Oke saudara, itulah tadi pembahasan saya tentang salah satu budaya yang pernah ada pada masa lalu, tepatnya pada masa nenek moyang kita hidup zaman dahulu ya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.